Sistem persamaan linear 3 variabel telah dikembangkan selama ribuan tahun. Salah satunya catatan awal tentang sistem persamaan linear dapat ditemukan pada tabel Babel kuno, yaitu tabel IBC 4652 yang berasal dari sekitar 2000 sebelum Masehi. Pada tabel tersebut terdapat contoh soal yang dapat diterjemahkan ke dalam persamaan linear. Meskipun tidak ada prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, ahli matematika Babel telah menggunakan metode yang mirip dengan metode eliminasi yang digunakan saat ini. Istilah sistem persamaan linear sendiri baru muncul pada abad ke-17 oleh seorang matematikawan Prancis bernama René Descartes. Descartes juga dikenal sebagai bapak matematikawan modern karena kontribusinya yang signifikan. Selain itu, Carl Friedrich Gauss juga berperan penting dalam pengembangan sistem persamaan linear. Ia mengembangkan metode eliminasi Gauss yang masih digunakan saat ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam perkembangannya, sistem persamaan linear 3 variabel telah menjadi salah satu konsep dasar dalam aljabar linear dan digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 persamaan linear yang saling terkait dan memiliki 3 variabel yang tidak diketahui nilainya. Secara umum, SPLTV dapat ditulis dalam bentuk A1X tambah B1Y tambah C1Z sama D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Dengan X, Y, dan Z adalah variabel yang tidak diketahui nilainya, A1, B1, C1, D2, B2, C2, dan A3 dan C3 adalah koefisien yang terkait dengan variabel, D1, D2, dan D3 konstanta yang terkait dengan persamaan. SPLTV dapat memiliki beberapa jenis penyelesaian, yaitu penyelesaian tunggal, sistem memiliki satu penyelesaian yang unik; tak terhingga, sistem memiliki tak terhingga penyelesaian; tak memiliki penyelesaian adalah sistem tidak memiliki penyelesaian. SPLTV banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, dan lain-lain untuk memodelkan suatu nyata yang melibatkan 3 variabel. Adapun manfaat SPLTV yaitu membantu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan angka, bilangan, umur uang, investasi bisnis, sembako, dan lain-lain. Dan sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat berbelanja. Di sebuah warung, Aidil membeli 3 roti, 1 potato, dan 2 mikako dengan harga Rp5.500. Ainun membeli 2 roti, 1 potato, dan 1 mikako dengan harga Rp3.500. Sedangkan Sofi membeli 1 roti, 2 potato, dan 4 mikako dengan harga Rp6.000. Berapakah 1 roti, 1 potato, dan 1 mikako? Nah, seperti yang kita lihat di cerita sebelumnya, bahwasannya ada 3 seorang siswa yang membeli cemilan yang sama, yaitu roti, potato, dan mikako. Nah, pertama kita misalkan roti sebagai X, potato sebagai Y, dan mikako sebagai Z. Nah, di pertanyaan sebelumnya, Aidil membeli 3 roti, 1 potato, dan 2 mikako. Nah, kita tulis
kita misalkan roti sebagai X, maka kita tulis 3X ditambah Y, karena Aidil membeli 1 cup potato, jadi 1Y, atau kita tulis sebagai Y saja, ditambah 2 Mikako atau 2Z, sama dengan Aidil membayar dengan harga 5.500 rupiah. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Yang kedua, Ainun membeli 2 roti atau 2X, kemudian 1 cup potato atau Y, dan 1 Mikako atau Z dengan harga 3.500.000 rupiah. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Kemudian Sofi membeli 1 roti, 2 cup potato, dan 4 Mikako dengan harga 6.000 rupiah. Kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, di sini kita akan eliminasi variabel dari persamaan 1 dan juga 2, di mana persamaan 1 ada pada 3X ditambah Y dan ditambah 2Z sama dengan 5.500. Kita tulis 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5.500. Nah, kemudian persamaan 2 kita tuliskan juga 2Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 3.500. Nah, di sini kita eliminasi variabel Y ya, kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan juga 2, karena kita ingin mengeliminasi persamaan Y, sedangkan di variabel 1 dan di persamaan 1 dan persamaan 2 Y sama-sama 1, maka kita langsung kurangkan, karena yang kita ingin eliminasi itu variabel Y. Jadi kita tinggal coret variabel Y, kemudian kita dapat hasilnya Z Y X ditambah dengan Z sama dengan 2.000 rupiah. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya nilai X atau roti itu harganya 1.000 dan nilai Y atau grup potato itu harganya 500 rupiah dan nilai Z atau Mikako itu harganya 1.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya 1 grup potato itu harganya 500, 1 roti itu harganya 1.000, dan 1 Mikako itu harganya 1.000. Baik, itu saja. Baik, kita akan next ke pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya saya menjelaskan contoh soal yang kedua, di mana 3 tahun yang lalu jumlah umur Ami, Rahma, dan Zahra adalah 38 tahun. Jumlah umur Ami dan Rahma sekarang lebih besar 5 tahun dari umur Zahra. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur Zahra 2 kali umur Ami. Berapakah umur Rahma sekarang? Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu. A itu umur Ami sekarang. R itu umur Rahma. Z itu umur Zahra. Nah, di sini 3 tahun yang lalu jumlah umur Ami, Rahma, dan Zahra itu 38 tahun. Nah, kemudian umur Ami dikurang 3 tahun ditambah dengan umur Zahra dikurang 3 ditambah dengan umur Rahma dikurang 3 ditambah dengan umur Zahra dikurang 3 sama dengan 38 tahun. A
ditambah R ditambah Z dikurang minus 9 sama dengan 38. A ditambah R ditambah Z sama dengan 38 ditambah 9. A ditambah R ditambah Z sama dengan 47. Persamaan 1. Kemudian di sini jumlah umur Ami dan Rahmat sekarang lebih besar 5 tahun dari umur Zahra. Jadi A ditambah R sama dengan Z ditambah 5. Kemudian A ditambah R, Z-nya kita luaskan menjadi minus Z sama dengan 5. Berarti 3 sama dengan 2A ditambah 3. Kemudian ini kita kali masuk menjadi Z ditambah 3 sama dengan 2A ditambah dengan 6. Kemudian A-nya kita pindah luaskan menjadi Z sama dengan 2A positif 3. Ini kita pindah luaskan menjadi minus 3 sama dengan 2A ditambah 3. Kemudian ini kita misalkan sebagai persamaan 2, ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita masukkan persamaan 1 itu A ditambah F ditambah Z sama dengan 47. Persamaan 2 A ditambah R ditambah Z sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan, ini habis, Z-nya juga habis. Maaf, ini negatif. Kemudian Z dikurang min Z itu hasilnya 2Z. 47 dikurang 5 itu hasilnya 42. Jadi Z sama dengan 42 dikurang 2, Z sama dengan 40. Jadi Z sama dengan 42 dibagi 2 itu hasilnya 21. Dan kita substitusi persamaan 3, di mana persamaan 3 itu Z sama dengan 2A ditambah 3. Z-nya itu nilainya 21 sama dengan 2A ditambah 3. 3-nya kita pindah-luaskan menjadi 21 dikurang 3 sama dengan 2A. 21 dikurang 3 itu 18 sama dengan 2A. A sama dengan 2 dibagi 18 dibagi 2 menghasilkan 9. Kita substitusi persamaan 1 atau 2, tetapi kita ambil persamaan 1, di mana persamaan 1 itu substitusi persamaan 1. Persamaan 1 itu A ditambah R ditambah Z sama dengan 47. A-nya kita sudah dapat, itu yaitu 9 ditambah R ditambah Z-nya itu 21 sama dengan 47. R sama dengan 47 dikurang 9 dikurang 21. Jadi R sama dengan 17. Jadi bisa kita simpulkan umur Rahmat sekarang itu 17 tahun.